Halo, ya oke baik. Di sini saya akan menerangkan materi tentang array. Seperti ini bentuknya. Array itu adalah sebuah variabel untuk menyimpan variabel lainnya. Saya akan menjelaskan sedikit yang saya tahu tentang dimensi, yaitu array dimensi pertama. Contohnya ini, array satu dimensi. Pada array satu dimensi ini isinya adalah array dan di dalamnya ada 3 elemen, yaitu 1, 2, dan 3. Saya tulis di sini seperti berikut. Oh, buram ya. Buram. Nah, di mana 1, 2, dan 3 ini adalah value-nya dan indeksnya bisa diambil dari sini. Dimulai dari 0, ini adalah indeks ke 0, ini adalah indeks ke 1, dan ini adalah indeks kedua. Dan ini adalah value-nya, 1, 2, dan 3. Jika kita lakukan pengambilan nilai pada array, kita bisa lakukan seperti berikut ini. Oke. Kalau kita console log, kita akan lihat di dalam. Nah, ya, 1, 2, dan 3. Array indeks ke 0 adalah 1, array indeks ke 1 adalah 2, dan array indeks kedua adalah 3 value-nya. Lalu bagaimana kalau kita lihat dari isi array tersebut tanpa indexing? Maka yang akan keluar adalah value-nya si array itu sendiri. Saya komentarin dulu. Save. Oke. Error. Kenapa error? Console log-nya saya salah. Console.log. Save. Oke. Ya, isinya adalah si array itu sendiri. Ini adalah array satu dimensi. Oke. Lalu bagaimana jika kita ingin mengaksesnya tanpa menggunakan indexing 1, 2, 3, kita ingin melihat isinya, kita bisa menggunakan looping. Ini dia code-nya. Sebentar saya running dulu. Control. Ininya kita matiin saja. Save. Ya, kita bisa menggunakan looping yang dimana i sebagai indeksnya. Di sini saya menggunakan i sebagai indeks supaya lebih mudah, karena i adalah kepanjangan dari indeks. Nah, kita bisa melakukan dengan cara seperti ini, karena ini indeksnya yang tadi sudah diterangkan dari di kamera, bisa dilihat ini 1, 2, dan 3 seterusnya sampai n. Itu adalah indeks ke array tersebut untuk mengambil value. Jika kita ingin melakukan looping, bisa menggunakan i sebagai indeksnya yang dimana dia terus bertambah. Kita coba. Oke, dia akan muncul 1, 2, dan 3. Ketika i-nya 1, ketika i-nya 0, dia akan mereturn array ke 0, isinya adalah 1. Ketika i-nya 1 dan seterusnya sampai i array terakhir. Oke, itu adalah array satu dimensi. Selanjutnya kita ke array yang 2 dimensi. Saya komentari dulu. Hapus. Shift Control Save. Oke, lanjut ke array 2 dimensi. Oke, di sini array 2 dimensi itu yang dimaksud adalah ini sebuah array. Nah, di dalamnya itu ada array lagi. Seperti ini. Kalau di kamera bisa dilihat. Nah, bagaimana cara indexingnya? Cara indexingnya tuh kita bisa ibaratkan ini seperti matriks. Ya.
kalau di kode seperti ini. Ini saya tap saja. Nah, kita bisa lihat ini seperti matriks atau tabel. Ini kolom ya, ini kolomnya dan ini baris. Kolomnya adalah I, barisnya adalah J. Nah, bagaimana untuk mengaksesnya? Kita bisa lihat di sini. Pada array pertama, indeksnya adalah si array yang ini, yang saya blok nih. Nah, ini indeksnya punya array pertama yang sebelah kan, yang ke 1. Nah, ini adalah indeks ke 0. Ya, kalau di catatan di buku yang saya tulis, ini adalah indeksnya si I yang ke 0, dan ini adalah indeksnya si I yang ke 1. Notasinya sama seperti ini. Nah, kalau di kamera bisa dilihat, I sampai ke N, lalu J sampai ke N. J-nya tuh di dalam. Karena dua dimensi. Ini dimensi pertama, dan ini dimensi kedua. Masing-masing. Oke. Gimana cara ambilnya? Cara aksesnya itu kita bisa melakukan dengan seperti ini. Ada dua kurang siku, dimana untuk ambil value pertama dulu dari indeks pertama, indeks dimensi pertama, lalu maju ke indeks dimensi kedua. Oke, bisa kita lihat di codingan di sini. Untuk mengambil angka 1 di sini, kita bisa menggunakan ini konsol ARR2, dimensi pertamanya 0, dimensi keduanya 0. Oke. Maka dia akan mereturn 1. Begitu seterusnya. Ya, 1 sampai 6. Nah, ini untuk mengakses dimensi kedua. Lalu bagaimana jika kita hanya tampilkan dimensi pertama? Ya, betul, dia akan mereturn sebuah array. Array dari dimensi keduanya tersebut. Karena value dimensi pertama adalah sebuah array. Kalau kita coba di codingan, Ctrl// array. Oh, ini kurang. Ini kenapa 2? Karena tadi kita akses array yang satu dimensi tadi. Nah, ini kita akses yang array 2 dimensi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indeks ke 0, indeks ke 1. Oke. Lalu bagaimana jika kita ingin melakukannya dengan looping? Saya komentari dulu. Oke, baik. Ya. Di sini kita bisa lakukan dengan nested loop, di mana looping pertama dilakukan untuk mengambil value dimensi pertama, dan looping kedua dilakukan untuk mengambil value dimensi kedua. Ya. Seperti ini, jika di catatan bisa dilihat looping ambil indeksnya itu sebagai I kurang dari panjang array.length I++, yang dimaksud array.length itu yang ini, panjang dari si I. Lalu pada dimensi kedua for J, di mana saya buat variabel J sebagai indexing array dimensi kedua.
Lalu kita ambil panjang dari array dimensi pertama. Oke, J++. Dan yang terakhir, diambil value-nya. Setelah tadi, kenapa di sini pakai array I? Karena kita akan mengambil si array ini, dan kita akan ambil indeksnya yang di dalamnya sini. Oke, balik ke codingan. Ini seperti ini kodenya. Bisa kita lihat di sini saya pakai array I untuk mengambil elemen daripada indeks dimensi pertama. Oke, langsung saja saya print. Ya, bisa dilihat hasilnya. Dia akan mengembalikan seluruh nilai array yang ada pada dimensi 1 dan dimensi kedua. Wah, kejauhan. Nah, oke. Selanjutnya array 3 dimensi. Sebetulnya kalau kita paham konsep array yang 2 dimensi, maka kita akan paham untuk array 3 dimensi dan seterusnya, 4 dimensi, 5 dimensi, sampai n dimensi. Bisa kita lihat di sini, saya membuat sebuah variabel array 3 yang isinya adalah array 3 dimensi. Ini dimensi pertama. Oke. Yang isi dari dimensi pertamanya adalah ini value pertama, dimensi pertama. Yang ini value kedua. Oh shit. Nah, yang ini value kedua, dimensi kedua. Dan selanjutnya ini adalah maksud saya tadi dimensi pertama, dan ini dimensi kedua value-nya. Ini value pertama, dimensi pertama, dimensi kedua, dan ini value kedua, dimensi kedua, dan ini value pertama, dimensi ketiga, ini value kedua, dimensi ketiga, ini value ketiga, dimensi ketiga, seterusnya. Jika kita lihat di notasi pada catatan saya, bisa dilihat array 3 dimensi tersebut. Ini adalah bentuk array 3 dimensi, yang ini dimensi pertamanya yang tadi saya jelaskan di kode. Lalu ini dimensi keduanya. Ini value pertama, dimensi pertama. Nah, ini value dari dimensi kedua. Ini value dari dimensi kedua. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah value dari dimensi ketiga. Ini juga nih, value dari dimensi ketiga. Jika kita lihat di notasi, maka kita bisa melakukan indexing sebagai berikut. Yang ini I, lalu untuk dimensi kedua kita pakai J, lalu untuk dimensi ketiga kita pakai K. Oke. Langsung saja di dalam codingan bisa dilihat, jika kita ingin mengambil satu di sini, maka kita lakukan pengambilan secara 3 dimensi I, J, K. Indeks ke ini kan I ya. Indeks ke I yang pertama yaitu ini. Lalu indeks ke J yang pertama, yang ke 0 maksud saya. Indeks ke I yang ke 0 yaitu ini. Lalu indeks ke J yang ke 0 yaitu ini. Dan indeks ke K yang ke 0 itu ini, 1.
Maka jika kita lakukan print di console, kita akan lihat 1. Jika kita ingin mengambil 2, kita bisa ubah indeksnya menjadi indeks ke-1 di dimensi ketiganya, 2. Jika kita ingin mengambil 4, bagaimana? Iya, betul. Kita ubah dimensi keduanya, 1. Karena ini adalah indeks ke-1. 1, 1, dan 4, 0. 0, K0. Oke. Right. Lalu bagaimana jika kita console log untuk masing-masing dimensinya? Oke, di sini saya akan melakukan console log pada dimensi kedua. Dimensi kedua 00. Dimensi 200 tuh berarti yang ini ya, I0 dan J0. Outputnya adalah sebuah array yang isinya 1, 2, 3 dan 456. Jika kita ubah indeksnya ke 1, maka muncul 456. Alright. Lanjut, kalau kita lihat isi dari dimensi pertama, indeks pertamanya, maka dia akan muncul ini. Alright. Oke. Lalu bagaimana dengan looping? Untuk mengambil secara looping supaya kita bisa otomatis mengambil isinya. Oke, kita tinggal tambahkan nested loop lagi di dalam looping kedua untuk indeks K. Seperti ini. I untuk indeks yang dimensi pertama, J untuk indeks dimensi kedua, I, lalu K yaitu KI, J dot length panjang dari arraynya, dan untuk mengambil value-nya dari dimensi ketiga ya kita pakai IJK. Seperti ini di kode. Saya run, maka dia akan mereturn semua isi value dimensi ketiga. Ya. Oke, baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika kurang keren. Bye.